Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasal 8, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayat 28 sampai 30, firman-Nya berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita kemuliaan anak Allah di masa depan. Sebagai umat, sebagai anak-anaknya yang sudah Dia tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, maka kita memiliki suatu pengharapan, dan pengharapan itu adalah menyangkut kemuliaan anak-anak Allah di masa datang. Makanya kalau Anda perhatikan ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Juga dalam ayat 30 bagian terakhir, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah kemuliaan anak-anak Allah yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kalau begitu, betapa berbahagianya kita sebagai umat, sebagai anak-anaknya, karena ada kemuliaan yang menunggu saudara dan saya. Ada kemuliaan yang menantikan saudara dan saya di sorga sana. Dan itulah yang menjadi pengharapan hidup kita sebagai umat. Nah, kalau kemuliaan anak Allah di masa depan, kita memiliki pengharapan itu, dan pengharapan itu saya percaya sesuatu yang pasti. Lalu apa yang dituntut dari kita sekarang ini? Karena kemuliaan itu nanti bersifat eskatologis, bersifat masa datang. Lalu sekarang, saat ini, kita harus berbuat apa? Apa yang dituntut dari saudara dan saya? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini yang dituntut dari kita, karena kemuliaan anak Allah di masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang pertama dalam ayat 18, sebab aku yakin bahwa dalam penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin, Paulus yakin. Apa keyakinan Paulus? Bahwa penderitaan kita sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita, karena kita punya pengharapan akan kemuliaan anak Allah di masa depan, kita dituntut untuk memiliki keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi ketika kita punya keyakinan, artinya bahwa Tuhan mau kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi, betapapun penderitaan yang kita alami saat ini, karena itu tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti. Jadi dengan pengharapan akan kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah, mari kita punya keyakinan akan hal ini. Sehingga kita tidak mudah putus asa dan frustasi dalam menjalani hidup ini. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan realita kita sebagai anak-anak Allah, kita masih mengalami apa yang namanya penderitaan, apa yang namanya pergumulan, apa yang namanya persoalan, apa yang namanya kesulitan.
Tapi Paulus mengawalinya sebab aku yakin. Itulah yang harus kita punyai dalam menantikan pengharapan akan kemuliaan anak Allah di masa depan. Yang kedua, dalam ayat 28, kita tahu sekarang, apa yang harus kita tahu sekarang? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka kita memiliki kemuliaan yang menantikan kita di masa depan. Maka hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah, mari kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa saja dalam hidup kita, apa saja yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Tidak ada satu kejadian, tidak ada satu peristiwa tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kalau itu atas sepengetahuan Tuhan, berarti juga Dia yang mengizinkan kita mengalami itu. Dan kalau Dia mengizinkan, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi, apapun peristiwa yang saudara dan saya alami saat ini atau akan saudara dan saya alami, mari kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam penderitaan yang kita alami. Sama seperti Yusuf ketika dia dimasukkan dalam penjara, kita semua tahu ceritanya, ini ketidakadilan. Jelas-jelas Yusuf tidak berbuat salah, tetapi dia dikhianati oleh istri Potifar dan akhirnya masuk penjara. Dan kita semua tahu bahwa masuk penjara dalam ketidakadilan itu tidak enak. Dan itu tidak baik menurut kita. Tapi menurut Tuhan itu baik. Karena Anda tahu sendiri akhir ceritanya bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi justru di penjara dia bisa menafsirkan mimpi dari Firaun. Dan akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Ini yang namanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah bahwa Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh baik, amat baik dan sangat baik. Karena itu Dia selalu merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, walaupun mungkin diawali dengan penderitaan, walaupun dulu diawali dengan kesulitan ataupun tantangan, itu akan berakhir kepada sesuatu yang baik. Jadi itu pengharapan kemuliaan anak Allah di masa datang. Maka yang kedua kita dituntut bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang ketiga, dalam ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Makanya di sini yang dituntut dari kita adalah mari kita berusaha belajar untuk hidup serupa dengan Kristus. Karena kita ditentukan, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita memiliki pengharapan akan kemuliaan anak Allah di masa depan, maka saat ini kita dituntut untuk hidup serupa dengan Kristus. Mari kita belajar mencontohi dan meneladani Kristus dalam banyak hal, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Ketika Yesus disalib, Dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Tapi justru disalib Dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti yang diteladankan Kristus bagi kita, seperti itu juga yang harus kita belajar melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita memiliki pengharapan akan kemuliaan sebagai anak-anak Allah di masa datang, maka saat ini kita dituntut
untuk terus belajar menjalani hidup yang serupa dengan Kristus. Kita belajar berpola hidup, bergaya hidup, berkarakter hidup seperti Kristus. Karena memang kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ini yang harus kita buat dan kita lakukan sambil kita menantikan akan kemuliaan anak Allah di masa depan yang Tuhan pasti berikan dan siapkan bagi kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami akan kemuliaan anak Allah di masa depan. Tolonglah kami supaya kami memiliki keyakinan bahwa penderitaan yang kami alami saat ini tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kami alami. Itu berarti tolong kami untuk kami tidak mudah putus asa dan kecewa dalam menjalani hidup. Tolong kami juga supaya kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan tolonglah kami untuk bisa menjalani hidup serupa dengan Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.